Halo Sobat Sehat RSSA, bertemu kembali dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Episode kita kali ini, tema yang akan dibahas adalah tersedak. Untuk itu, kami telah mengundang sang pakar, Dr. Suryanto Eko Agung Nugroho, spesialis emergensi. Selamat datang, Dr. Suryanto. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Suryanto. Penyebutan nama saya benar, Dokter? Betul. Alhamdulillah. Panjang. Risiko salah. Resiko salah. Betul. Dr. Suryanto. Ya. Oke, Dr. Suryanto. Sebelum kita mengawali podcast hari ini, tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak sayang maka tak rindu, Dokter. Iya. Mungkin dokter ingin sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya seperti disebutkan tadi panjang, Dr. Suryanto Eko Agung Nugroho. Kebetulan saya belajar spesialisasinya di emergency medicine, ya, SPEM, ya, yang pendidikannya juga ada di Saiful Anwar Malang. Salah satu pendidikannya, ya, dan satu-satunya di Indonesia untuk saat ini. Berikutnya nanti UI, insya Allah. Nah, saya senang sekali diundang ke sini untuk memberikan sedikit pengetahuan saya yang insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Begitu, Mas? Siap, Dokter. Berarti dokter on the way konsultan, Dokter? On the way konsultan. Insya Allah konsultasi saya adalah bidang disaster bencana. Oh, bidang disaster bencana. Ya. Jadi kalau emergency itu ngomongnya lingkupnya intra hospital. Kalau intra hospital dulunya adalah di instalasi gawat darurat atau emergency room. Pernah lihat film ER? Emergency room dibuka itu, kurang lebih kerjanya orang emergency itu. Tapi dia juga lingkupnya sampai di luar rumah sakit, pre-hospital. Ada daily activity untuk emergency, masuk ya, bagaimana transfer pasien dari tempat kejadian ke rumah sakit, antar rumah sakit ke rumah sakit. Dalam kondisi emergency sehari-hari, ataupun dalam kondisi emergency dalam suatu disaster. Disaster itu bencana. Bencana bisa macam-macam. Ceritanya nanti panjang. Kita fokus hari ini ke tersedak. Namun tersedak bisa menjadi bencana, Dokter. Betul sekali. Betul, bencana bagi yang mengalami. Betul. Karena belum ada cerita tersedak massal. Bencana. Kalau bencana, yang kaitannya di konteksnya kalau bencana massal kejadiannya. Tapi kalau ini tersedak seringkali ya terjadi individu ya, masing-masing individu. Kalau yang selama ini mungkin masyarakat awam ya tidak mengetahui bagaimana cara menolong orang tersedak. Bahkan karena pengetahuan yang saya kurang, tidak mengetahui kalau dia sedang mengalami tersedak. Nah, itulah yang akan kita kupas hari ini, Dokter. Yang paling penting memang seorang dokter ini ya. Seorang dokter sebenarnya semua orang bisa berperan bagaimana menolong dirinya sendiri ya. Kalau menolong itu kan sebenarnya dokter untuk dirinya sendiri ya. Dan karena hal ini bisa terjadi pada semua orang, bahkan orang yang sehat ya, malam ini ya. Nah ini agak repot ini. Ya. Kurang apa nih? Kurang nyantol gitu loh. Berarti telinganya kurang panjang nih. Cangkauannya. Ya. Sampai dia bisa terjadi pada semua orang. Artinya apa? Semua orang mestinya mengenali bagaimana kalau dirinya mengalami tersedak, atau choking ya, saya kira banyak mengetahui. Ya tapi beberapa mungkin masih bingung dengan tersedak. Karena masyarakat itu kan populasinya kan mulai dari baru lahir sampai sangat lanjut usia senior ya. Senior dalam kehidupan. Sebentar, Dokter. Mohon maaf memotong. Tersedak itu apa, Dokter? Keselak itu, Dokter? Ya, tersedak, keselak itu sebenarnya orang Afrika kadang-kadang ya keselak itu sudah membedakan. Ya, choking atau dengan tersedak itu biasanya masalah emergensinya itu ketika ada sesuatu benda asing, tidak selalu makanan, bisa mainan kalau anak kecil atau apapun yang masuk ke saluran ke mulut kita dan dia stuck nyangkut di leher kita. Itu ada dua saluran, Mas Aditya. Ada yang depan ini yang cross ini saluran nafas. Kemudian yang belakang adalah saluran cerna. Kalau kita makan, minum, dia belakang. Nah, kalau kita bernapas, ini ada tempat masuknya udara. Dalam hal ini ada oksigen di sana. Nah, untuk kapan saatnya makan, minum, saat nafas, di sini ada klepnya nih. Nah, ketika sedang bernapas, klepnya yang untuk makan nutup, ya, dan sebaliknya, ya. Jadi ketika kenapa ada klepnya itu untuk mencegah ketika makan, ya
barang benda padat tadi atau benda cair itu tidak masuk ke saluran nafas, sehingga kadang-kadang orang tersedak itu responnya ya ada sesuatu yang stuck di sini ya. Saya kira semua orang pernah mengalami itu. Semua orang bisa tersedak, dokter? Saya kira semua orang dalam perjalanan hidupnya pernah mengalami itu. Nah, yang menjadi masalah adalah tersedak itu derajatnya ya bisa ringan sekali. Ada sesuatu ya ketika kita makan, ada nasi, apalagi ketika makan sambil ngomong-ngomong ya, terlalu asik kita kontrolnya nggak bagus, akhirnya nggak bisa benar. Makanya hati-hati itu. Orang ngomong sambil makan, ngomongnya pelan juga, bicaranya juga kok kencang juga, itu sangat berisiko. Makan dengan tidur berisiko juga. Anak-anak kecil, bayi, nah, itu mungkin pengalaman pertama bagi mereka. Ketika dia pengalaman pertama, bisa jadi dia sulit untuk mengontrol itu. Yang paling sering kejadian pada anak kecil itu ketika makan rambutan, ya. Rambutan kadang-kadang pada awal-awal dia dikenalkan dengan rambutan. Kadang-kadang orang dewasa enak aja ya, makan rambutan dengan buahnya, dengan isinya. Kalau saya sih dilepas di dalam mulut, ya, bijinya dikeluarkan. Tapi ada beberapa orang yang sukanya nggak senang gitu, dikemas dulu. Nah, yang masuk ke bagian kita, departemen kita, emergency, seringkali kalau bayi, maksudnya itu Mas Adi, dia kasih ibunya sih, oh saya aja bisa ya, dia nggak tahu kalau si junior itu baru pertama kali pengalamannya, dikasih lah sama, bingung gitu sih si anak kecil dia, bayi itu, bingung gimana cara melepaskannya, ya biasanya umur ya 3-4 tahun lah mereka ya, kalau di bawah 1 tahun nggak mungkin ya kasih. Dan ketika bingung, wah di situ tuh, nah, tandanya kalau parsial mungkin masih ada oksigen yang masuk, tapi begitu total, wah yang namanya bayi nggak nangis. Nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong. Kalau orang dewasa nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, seperti tercekik. Oleh karena itu sering kali, nah ini pengenalan ini jalannya. Kalau ada misalkan di ruangan makanan ya, ketika makan ya, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba terus tangan kiri pegang lehernya, wah ini sudah tanda khas orang tersedak dan total. Kalau nggak total dia masih batuk, lalu cari minum ya, itu selamat ya. Ya prinsipnya kalau batuk sebenarnya mengeluarkan Mas, begitu sesuatu menutupi saluran nafas dia mencoba mendorong itu. Ketika batuknya kuat ya selamat dia. Nah, tapi kalau nggak kuat, ya, sering jadi pada orang-orang populasi senior tadi, Mas Adi, batuknya nggak efektif ya, sulit. Dia nggak masuk, nggak kuat malah masuk dia. Biasanya kok parah, artinya sudah total, tidak ada sama sekali ruang untuk oksigen masuk. Dia akan pegang leher tadi. Pegang leher. Jadi gejalanya seperti orang tercekik. Karena memang orang tercekik itu ya ada masalah di sana dia pegang. Nah, udah pegang, oh udah nih. Kalau kita, misalnya semua masyarakat kita tahu tentang ini sehingga bisa menolong mereka. Nah, jadi kalau dokter, betul. Langkah-langkahnya masyarakat itu harus tahu. Nah, pertama langkah pengenalan, kita sudah tahu ya jalannya. Nah, seperti tercekik. Nah, kemudian orang awam, siapapun yang ada di sana, ya harus tahu, pastikan dia tercekik atau tidak, tersedak. Nah, dia mengangguk. Syukur-syukur yang menjadi korban tersedak ini juga punya pengetahuan itu. Wah, dia langsung bisa komunikasikan karena itu step-step itu diajarkan dalam pengetahuannya. Oh, dia akan mengangguk dan ketika dibantu untuk proses pertolongan, dia sangat kooperatif. Karena mengetahui, oleh karena itu pengetahuan ini sebenarnya untuk semua masyarakat. Bahkan pertolongan ketika diberi hospital, semua masyarakat juga harus bisa. Betul, dokter. Kalau hanya mengharapkan dokter dan perawat, itu waktu yang terbuang panjang, Mas Adi. Iya. Itu nggak tunggu lama. Dikatakan 6-8 menit ketika itu terjadi, oksigen suplai ke otak nggak ada, suplai oksigen ke jantung nggak ada, itu sudah mulai terjadi kerusakan yang sifatnya irreversibel. Sebentar dokter. Jadi karena tersedak bisa berpotensi merusak otak dan jantung. Iya. Bersamaan. Bisa seluruh tubuh oksigennya bisa terganggu. Tapi biasanya ya Mas Adi, ya, biasanya tubuh itu punya semacam kemampuan dia mengutamakan organ-organ yang penting. Organ penting itu jantung dan otak. Itu yang terakhir yang dia korbankan. Ya. Dan ketika oksigen itu benar-benar nggak ada, itu yang ke otak nggak ada sama sekali. Oleh karena itu lanjut. Step lanjutnya ketika dia mengalami terpotong, dia kesadarannya mulai menurun, jatuh dalam posisi tidak sadar, mungkin dia tergeletak di tanah, di lantai di situ. Pada step yang lebih lanjut, perfusi ke jantung juga bermasalah, bisa cardiac arrest, apalagi orang sudah punya komorbid sebelumnya, masalah jantung lebih buruk lagi. Oleh karena itu nanti rangkaiannya sebenarnya kasus ini
kasus tersedak itu rangkaiannya ya kita lebih ideal lagi mempelajari sampai tahap bantuan pijat jantung. Nah itu lebih ideal. Tapi ya memang tidak semua orang awam sih Mas, jadi punya kesempatan itu. Ya, kalau kita ingin membuat semacam safety community, apa itu safety community? Ya Limak itu benar-benar safe. Berarti artinya apa? Masyarakat itu sudah banyak terdidik. Jadi kalau misalkan program safety community di Kota Malang ya, misalkan sesuatu hari ada orang berjalan ke alun-alun, kemudian tersedak atau apapun, kalau banyak orang yang tahu seperti itu, segera bisa melakukan pertolongan awal di situ. Orang awam pun bisa kalau sudah dilatih. Jadi tidak menunggu lagi ambulan datang terlalu lama. Ya, mungkin saja yang menolong ya, tapi sejatinya lebih baik masyarakat juga menolong. Tapi hati-hati ya masyarakat kan kita ya perlu belajar nanti komisi itu bagaimana menolong tidak hanya mengejar cepatnya tapi tepat. Betul. Seringkali ya betul. Nah, kita mungkin fokus ke chopping. Nah, chopping ya. Baik. Karena begini dokter, ketika kita tersedak itu belum tentu ada tenaga medis di sekitar kita. Betul sekali Mas Adi. Bisa saja tetangga kita, orang tua kita, saudara kita. Lalu bagaimana dokter metode sederhana? Betul sekali. Bagi orang awam untuk melakukan langkah-langkah menolong ketika dia tersedak gitu dokter. Bahkan sebenarnya menolong itu tidak hanya orang lain, bahkan diri sendiri bisa menolong. Bisa? Bisa, itu caranya bisa. Tadi kalau lihat prinsipnya, begitu ada sesuatu yang stuck nih, fisiologis normal aja dia mencoba batuk. Apa yang terjadi ketika batuk? Tekanan di dalam rongga dada itu tiba-tiba mengecil sehingga udara keluar. Harapannya keluarnya udara itu akan mendorong sumbatan itu Mas Adi. Batuk, artinya apa? Itu aja nggak diajari sebenarnya orang yang belum pernah melajari itu refleks itu batuk, batuk. Nah, kalau sudah belajar semakin tahu semakin yakin batuknya diperkeras. Kalau perlu dibantu batuknya itu. Kalau nggak bisa batuk bagaimana dok? Nah itu dia kalau batuk nggak ada dibantu bagaimana cara meningkatkan tekanan di rongga dada. Caranya ada Mas Adit dengan menepuk di punggung. Untuk di punggung. Ini untuk orang dewasa itu di punggung. Atau nanti namanya Heimlich, Mas Adit. Kita pegang, kita rangkul korban tadi pasir itu, kemudian kita letakkan tangan kita genggam sentinya tinju, kemudian kita letakkan di antara pusar Mas Adit. Kemudian pusarnya, tahu ya pusarnya. Kemudian di tulang yang paling bawah, itu di tengah-tengah itu. Kemudian kita hentakkan ke belakang. Kita rangkul pasirnya, kita hentakkan ke belakang ke arah atas Mas Adit. Itu dirangkul dari belakang. Iya, 5 kali. Ya, itu seperti membuat batuk buatan Mas Adit. Harapannya ketika itu udara yang tertekan kuat mendorong itu Mas Adit. Setelah 5 kali kita evaluasi Mas Adit. Kalau dia langsung bisa ngomong apa artinya Mas Adit? Artinya lancar, sudah berhasil keluar. Tapi seringkali juga tidak berhasil Mas Adit. Bahkan setelah kita melakukan berkali-kali pun tidak berhasil. Tapi jangan lupa ya, kalau sesuatu seperti itu, ya mungkin ketika orang banyak ada, dipikirkan mungkin minta pertolongan untuk berikutnya yang harus dijaga itu, panggil ambulan. Bisa jadi kita nggak berhasil di situ. Betul. Apalagi kalau pasiennya kesadaran sudah mulai menurun Mas Adi. Nah, kita lanjutkan itu ya. Kemudian ketika misalkan sampai 5 kali, wah kalau sudah 5 kali sudah terlalu lama Mas Adi. Biasanya orang langsung tumbang. Ketika tumbang kita letakkan di tempat yang dadar. Nah, ketika di tempat dadar kita lanjutkan lagi cara mengeluarkannya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat RGB, resistor jantung atau pijat jantung, kita di atasnya, kita tekan. Prosesnya seperti RGB, 5 kali juga. Kita lihat ada nggak benda asingnya. Kalau ada benda asing, misalkan ada empal gitu Mas ya, langsung diambil pakai jari kita, dirokit nih, dikait ya. Usahakan jarinya itu berada di bawah dari benda asing itu supaya keluar. Dan itu hanya bisa dilakukan Mas Adit ketika kita melihat barangnya. Kalau nggak lihat jangan melakukan ini. Terus katakanlah, wah barangkali ya nanti ada barang asing kita lakukan. Karena bisa jadi barang asingnya, benda asing itu ada. Tapi karena tindakan kita yang tidak presisi, itu malah nggak keluar. Kan malah mendorong masuk lagi Mas Adit. Berarti itu kan harus dipastikan benda itu terlihat. Betul, semuanya harus pasti Mas Adit. Kalau masalahnya kalau nggak pasti itu risiko kesalahannya tinggi sekali, harus pastikan baru kita lakukan. Nah, itu Mas Adit. Itu nanti variasinya banyak Mas Adit. Untuk orang dewasa, ibu hamil berarti agak berbeda. Agak berbeda Mas Adit. Ini sebelum awalnya hati-hati ya. Kalau kita menghadapi pasien atau korban, ada populasi spesial Mas Adit.
Populasi spesial itu ya pediatri itu bayi di bawah 5 tahun itu spesial Mas Adit. Nggak mungkin kita nempuk bayi yang umur seperti orang dewasa ya. Kemudian kedua itu orang senior Mas Adit. Senior yang berusia ya. Lanjut usia. Itu agak berbeda Mas Adit. Ya pendekatannya ya. Kemudian yang ketiga orang hamil. Nah, terkait dengan tindakan terutama bayi dan ibu hamil dan orang dewasa yang agak berbeda. Tadi yang saya sebutkan pada waktu namanya Hemlik Mas Adit tadi yang di sini. Kalau ibu hamil Mas Adit atau jangan di sini Mas Adit. Di mana dokter? Jangan di bawah tempat itu. Kalau tempat itu yang keluar dari yang atas paling bawah yang keluar ya. Anaknya bisa keluar. Makanya harus tentukan lokasinya di tengah-tengah Mas Adit. Di tengah-tengah kita tekan ke belakang. Kalau yang dari bawah tadi kita tekan ke belakang atas. Tapi kalau di ibu hamil tadi ke belakang aja. Ke belakang. Ya, nah, itu, dokter. Bagi ibu hamil ini saya tertarik ini. Bagi ibu hamil, ketika dia tersedak, apakah berpotensi juga untuk mengganggu janin atau senjata bayi? Ya betul itu Mas Adit. Itu pun sebenarnya tidak hanya tersedak saja. Ketika seorang medis menghadapi ibu yang sedang hamil, pikirannya sudah jangan itu konflik batin. Karena kita menghadapi dua nyawa Mas Adit. Betul. Dua nyawa, ada ibu, ada bayi. Wah, ini dokter sejak awal berangkatnya adalah menyelamatkan dua-duanya ya. Nah, tapi ketika situasi sangat emergensi, ya bisa jadi salah satu mungkin nggak ketolong Mas Adit ya. Salah satu mungkin nggak ketolong. Itu karena tersedak bisa sampai seperti itu dokter? Bisa Mas Adit. Itu nanti kan oksigennya yang dimasukkan tubuh kita salah satu masuk ke bayi. Nah, ketika bayinya itu juga terganggu, bayinya akan distres Mas Adit. Distres, stres dia, nggak ada oksigen. Dia jantungnya lebih tinggi lagi Mas Adit. Ya kasus-kasus distres mungkin secara medis mungkin jelas ya. Tapi secara umum distres semua dalam tubuh pasien, jantung dan otak pasien. Nah biasanya justru bayi itu yang lebih dulu mengalami problem ya. Karena ya secara fisiologis sebenarnya tubuh ibu itu menyelamatkan dirinya dulu ya sebenarnya itu ya. Tapi ya itu ibunya nggak bisa ngatur itu Mas Adit ya. Jadi begini dokter, tersedak itu bisa menjadi lebih berbahaya ketika menimpa balita, kemudian ibu hamil, karena ada dua nyawa di situ, lalu senior lanjut usia. Jadi sebenarnya ini Mas Adit bukan lebih bahaya sebenarnya bahasanya, perlu perhatian khusus agak berbeda. Perlu perhatian khusus. Perlu perhatian karena ada sesuatu yang berbeda. Ya, kalau itu mungkin barangkali kalau bahaya, waduh siapapun bahaya itu sampai kematian Mas Adit. Orang yang orang olahragawan tinju ya. Mulutnya rompal giginya, panik, nggak bisa ngontrol kesana terus. Itu giginya masuk ke saluran nafas, tersedak dia. Meninggalnya jangan-jangan otopsinya karena tersedak. Jangan-jangan pasien pun yang dirawat di rumah sakit. Hati-hati Mas Andi. Ya, ketika pasien siapapun ya, ketika makan, tidur ya, di perawatan itu kadang-kadang tiba-tiba meninggal. Ya, sudden death itu salah satunya kardiak arrest henti jantung Mas Adit. Tapi bisa juga karena tersedak itu Mas Adit. Karena tersedak. Iya betul, makan tiba-tiba sudah aman nih dirawat di ruangan yang low care. Yang di low care itu kan pengawasannya tidak seketat misalnya di high care atau intensive care. Kalau intensive care semua parameter terpasang Mas Adit. Jadi kalau ada masalah ketahuan. Harapannya kalau ada masalah ya banyak sekali kasus tersedak ketika perawatan. Kuncinya setelah dikenali, dilakukan terapi, dilakukan tindakan, itu segera akan pulih. Gitu. Baik dokter. Dan dokter, di akhir segmen kita pada episode kita kali ini, mungkin dokter ingin menyampaikan pesan singkat kepada masyarakat di luar sana mengenai tersedak itu dokter. Jadi tersedak atau apapun yang terkait dengan emergensi, ya kejadian di luar sana, ya. Itu masyarakat memang harusnya aware ya. Mungkin mau belajar sekarang banyak sekali media pembelajarannya ya, apalagi diatur secara terstruktural lebih ideal lagi ya. Di luar sana itu sudah ada Mas Adit yang namanya program satu keluarga satu penolong, one family one rescue. Jadi dalam satu keluarga itu salah satu dilatih masalah penanganan emergensi. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang bermasalah, dia segera melakukan pertolongan awal dengan cepat dan tepat.
Karena bagaimanapun juga secara data ya sebenarnya kondisi emergency jatuh dialami pasien itu paling banyak justru terjadi di luar sana, Mas Adi. Justru di luar sana. Secara data orang kan datang ke rumah sakit kalau emergency datang ke sini banyak gitu. Tersedak di luar sana. Nah, ketika dia bisa melakukan pertolongan pada sesamanya dan diri sendiri, mungkin dia tidak jatuh dalam kondisi yang lebih buruk. Begitu, Mas Adi. Dan juga ketika tersedak atau ada kejadian emergency belum tentu ada tenaga medis di situ. Belum tentu, dan itu sangat kecil jumlahnya. Betul. Kalau di rumah sakit mungkin aman, Mas Adi, semuanya sudah tersedia. Ada dokter, ada perawat yang ya memang tugasnya sehari-hari begitu, Mas Adi. Ya. Iya. Kalau di luar sana belum tentu. Dan kelihatannya memang lebih banyak lebih banyak situasi yang ada. Itu yang menjadi target ya sebenarnya kita ya komunitas itu. Baik. Ya. Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, dokter. Terima kasih sama-sama. Thank you for everything. Dan bagi Sobat Sehat RSSA, sekian untuk episode kita kali ini dan nantikan episode berikutnya yang tak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat untuk kita semua dan RSSA Jaya.